Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 2411100215. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Tahukah kalian bahwa tidak semua makanan dan minuman itu boleh kita konsumsi loh? Nah, terus gimana cara kita membedakannya? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Ibu. Kalau dari suaranya kayaknya udah serentak semua ya? Sudah. Anak-anak tadi sekolah diantar siapa sih? Diantar Ibu. Oh, diantar ibu. Lihat apa aja di jalannya? Lihat pohon, lihat lampu, lihat orang. Banyak banget ya yang dilihat. Coba sekarang bayangkan kalau anak-anak sedang di jalan raya dan melihat lampu lalu lintas berwarna merah, berarti kalian harus Berhenti. iya. Kalau lampu hijau, Jalan. bagus, keren banget. Nah, tahu nggak sih bahwa Allah itu membuat lampu lalu lintas juga untuk apa yang masuk ke perut kita. Nah, ada yang lampu hijau dan ada yang lampu merah. Hari ini kita mau belajar tentang makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Nah, jadi kita bisa tahu tuh makanan apa yang boleh kita makan, atau lampu hijau, dan makanan apa yang nggak boleh kita makan, atau lampu merah. Ya. Secara bahasa halal itu artinya boleh atau lepas. Jadi makanan halal itu segala sesuatu yang boleh secara syariat Islam untuk kita makan atau kita konsumsi. Sedangkan yang halal itu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat karena mendatangkan bahaya atau dosa. Nah, aturan halal dan haram di Islam itu sama seperti aturan lampu hijau dan merah di lampu lalu lintas. Nah, kenapa ya Allah membuat lampu hijau dan lampu merah? Karena Allah itu tidak ingin kita celaka atau tabrakan kalau di lalu lintas ya. Tanya-tanya. Kok Allah melarang semuanya sih? Coba sekarang ibu punya perumpamaan. Tubuh kita ini seperti tangki air. Kalau kita isi dengan air yang putih, yang bersih, maka keluarnya akan bersih. Nah, coba kalau kita isi dengan air yang kotor, pasti tangkinya jadi lumutan juga, jadi bau, dan keluar akan kotor juga. Nah, itu contoh kenapa sih Allah melarang kita makan makanan yang tidak baik. Nah, makanan halal itu seperti air bersih, bisa bikin otak kita cerdas, hati kita baik. Nah, makanan haram itu seperti air pari, bikin tubuh kita sakit, terus malas beribadah juga. Kriteria halal itu ada 3. Yang pertama itu halal berdasarkan zatnya, cara memperoleh, dan cara memproses. Kalau berdasarkan zatnya itu memang bukan benda yang dilarang seperti ayam, nasi, buah-buahan. Kalau dari cara memperoleh itu berarti bukan hasil kita mencuri, bukan mengambil milik orang lain. Dan yang terakhir itu dari memproses, berarti misalnya dari hewan yang halal tadi ya, makanan ayam kita sembelih dengan syarat-syarat sesuai syariat Islam, seperti membaca bismillah dengan benda tajam gitu. Kalau nggak baca bismillah gimana Ibu? Jadi haram, karena itu salah satu syarat wajib kita menyembelih hewan. Nah, kita mulai dari binatang ya. Hewan yang halal itu contoh. Hewan yang halal itu contohnya hidup di air. Jadi semua yang hidup di air itu halal. Mau itu ikan lele, ikan emas, hiu, ubur-ubur, semua yang ada di laut itu halal. Bahkan ketika sudah jadi bangkai dijual di pasar itu tetap halal hukumnya karena sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus ada hewan ternak tapi dia di darat seperti kambing, ayam, itu halal tapi harus disembelih
punya cakar yang tajam juga. Lagi nih. Contohnya seperti singa, harimau, anjing, bahkan ular. Iya, serigala juga. Kalau burung hantu? Burung hantu enggak. Enggak apa? Kita Enggak boleh juga karena dia punya cakar yang apa? Yang tajam. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa sih Allah melarang kita makan mereka? enggak galak. Ya, bener banget. Karena mereka punya sifat yang galak dan kejam. Jadi Allah tuh nggak mau kita tuh nurunin sifat mereka. Jadi Allah tuh mau kita punya sifat yang lembut. Jadi nggak niru-niru sifat binatang yang galak dan kejam tadi. Kita anak-anak yang penyayang kan? Saya Iya. Selain itu yang haram jelas di dalam Al-Quran yaitu babi. Iya, semua bagian babi itu haram, dari kulitnya, rambutnya, minyaknya, semua bagian babi itu haram. Terus ada ayam, sapi yang matinya karena dicekik atau karena dilempar batu atau dibunuh bukan dengan cara yang baik yang sesuai syariat Islam tadi. Atau makanan-makanan yang menjijikan seperti cacing, kecoa itu juga haram. Nah, bagaimana kalau minuman? Kalau minuman yang halal itu contohnya seperti air putih, jus, sapi, pokoknya yang sehat dan tidak memabukkan itu minuman haram. Halal. Nah, sedangkan minuman yang haram itu contohnya alkohol yang bisa membuat kita mabuk atau yang sudah terkena najis. Bisa anak-anak naruh air tuh nggak ditutup terus dia kejatuhan benda seperti kotoran cicak. Nah, itu menjadi haram, tidak boleh diminum lagi. Nah, kadang cara kita mendapatkan makanan itu bisa merubah sesuatu yang halal menjadi haram. Contohnya seperti makanan kelaparan di kelas, lalu dia melihat roti milik Ani. Nah, tapi kali ini nggak izin dulu, dia langsung ngambil roti milik Ani. Roti milik Ani ini halal, tapi karena kalian tidak minta izin, jadi haram panen. Iya, Itu mencuri ya ibu. iya itu mencuri. Salah satu contoh yang membuat makanan itu menjadi haram. Contoh lagi, ketika di perjalanan pulang, panen melihat pohon mangga besar sekali. Pohon itu jatuh, mangga itu jatuh. Nah, tidak ada pemiliknya. Panen diam-diam mengambil mangga itu. Terus apa yang terjadi? Apakah halal atau haram? Haram. Iya, haram juga. Kenapa? Karena punya orang karena tidak meminta izin walaupun itu sudah jatuh dari pohonnya, tetap harus meminta izin. Oke, udah paham semua kan? Paham. Oke, bisa membedakan mana yang halal dan yang Haram. haram. Sekarang ibu punya lagu nih, ibu contohin nanti kalian ikutin ya. Pertamanya kita mulai. Mari kita belajar hukum halal haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebut halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya, empat dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Ijtihad. Mari kita hafalkan. Bisa? Bareng-bareng nih. Oke, bisa lah. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal haram dalam ajaran Islam.